Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini dengan baik. Sebelum kita memasuki materi inti kita, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, Ibu ingin memastikan apakah anak-anakku kelas 6 hadir semua? Ya, semua kursi terisi, berarti seluruh siswa kelas 6 pada hari ini hadir. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang telah lalu atau pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan juga kita sudah membahas penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini masih pada tema yang sama, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 4, yaitu muatannya bahasa Indonesia dan PKN. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Yang ketiga, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Ibu cintai, coba perhatikan apa yang ada di tangan Ibu. Ya, pot yang berisi tumbuhan. Ya, pot yang berisi tumbuhan. Tumbuhan ada di sekitar kita. Tumbuhan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang tahu? Ayo, apa manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ahmad? Iya, bagus. Siapa lagi? Fatimah? Ya, pintar. Randi? Iya, hebat. Semua jawabannya benar. Tumbuhan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghasilkan oksigen, mengatasi polusi udara, sebagai bahan makanan, obat-obatan, tempat berteduh, dan masih banyak lagi manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhan merupakan makhluk hidup, juga adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat agar dapat bertahan hidup atau agar tidak punah dalam kehidupan kita. Pembelajaran kita pada kali ini yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan. Coba kita perhatikan, ada sebuah teks
Di dalam sebuah teks ini ada beberapa paragraf. Coba kita perhatikan dan kita amati teks ini. Kemudian nanti kita baca dengan cermat, pahami baik-baik isinya, sehingga dalam sebuah paragraf ini dapat kita menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang baik itu berisikan diantaranya pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dari kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itu adalah ciri kesimpulan yang baik dalam sebuah teks. Kemudian kita baca dalam hati kita masing-masing. Kemudian nanti kita ambil kesimpulan dari paragraf pertama. Silakan dibaca, dipahami isinya. Ya, waktu sudah selesai. Coba siapa yang bisa menentukan kesimpulan dari paragraf pertama yang sudah kita baca? Wati? Ya, bagus. Rahma? Ya, benar. Dari dua jawaban teman kita atau anak-anakku, semuanya benar. Bahwa kesimpulan dari paragraf pertama ini adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kemudian, untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, Ibu harapkan bisa dibaca sendiri, kemudian nanti ditulis kesimpulan dari paragraf-paragraf tersebut dalam buku latihan anak-anakku masing-masing. Kemudian kita perhatikan materi kita yang berikutnya. Ada beberapa gambar. Gambar ini adalah cerminan dari nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengamati dari sekian banyak gambar ini. Coba ambil 3 contoh atau tulis 3 contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Ibu minta ini dibuat atau didiskusikan secara kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagikan. Setelah nanti kita mengerjakannya secara kelompok, Ibu minta salah satu kelompok dapat mewakili kelompok-kelompok lain untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dikerjakan. Ibu memberikan waktu selama 10 menit. Ya, waktu sudah selesai. Ibu harapkan semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya. Ya, alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Sekarang Ibu minta yang mewakili kelompok lain, yaitu kelompok 1, maju ke depan mempresentasikan hasil atau membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Penyampaian hasil diskusinya atau presentasi hasil dari diskusi kelompok 1 sangat memuaskan. Dan Ibu harapkan untuk kelompok-kelompok lain juga seperti teman-temannya yang ada di kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, Ibu minta hasil kerja kelompoknya diserahkan ke meja Ibu. Ya, alhamdulillah semua sudah selesai. Sebelum Ibu mengakhiri atau sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita simpulkan secara bersama-sama materi kita atau materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, ciri-ciri kesimpulan yang baik dalam sebuah paragraf atau sebuah teks. Ciri-ciri kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kemudian yang kedua, contoh-contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sila ketiga. Yang pertama, bergotong royong, berdiskusi, piket bersama, membersihkan ruangan kelas, dan masih banyak contoh-contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran kita pada hari ini dan sebelum kita meninggalkan ruangan ini, Ibu akan memberikan tugas rumah atau PR yang nanti kamu bisa kerjakan di rumah. Boleh kita bertanya pada orang tua, bertanya kepada kakak, saudara, siapapun, sehingga nanti tugas yang Ibu berikan ini pada pertemuan yang akan datang bisa diserahkan. Dan sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.